terkait itu yang paket Talaga Kilsik itu yang ada wilayah di Majalengka daerah atas, maka mau ada pertanyaan terkait paket tersebut. Izin, saya mau bertanya. Saya dari PT Arumsari, Pak. Untuk di lokasi pekerjaan, apakah bisa untuk menghampar hot mic di siang hari, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sandi atas pertanyaannya. Kalau dilihat dari situasi lapangan, kalaupun mau siang itu bisa, tapi harus setengah-setengah penghamparannya. Itu pun dilihat dari kondisi dapat tersebut. Kalaupun misalkan mau malam, enggak, tapi peralatan untuk penerangannya harus maksimal. Mangga aja itu mah, mau siang mau malam, tapi kalau malam seperti itu. Gitu Pak Sandi. Demikian hasil rapat dan analisis ini. Terima kasih Pak Bapak yang telah menghadirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini paket yang mana? Ini kebetulan benda uji dari CV Mulus Jaya, Pak, Ya. untuk paket pekerjaan berkala di Kali Tanjung. Oke. Kebetulan penyedia jasanya ada, Pak. Oh, Bisa ya. saya panggilkan ya? Siap. Menjelaskan Panggil aja. sampel benda uji ini, Pak. Oke. Sebentar, Ya. Pak. Pak Andre, mangga Pak Andre, bisa ketemu dengan Pak Mudi. Ya, pulang, Pak. Assalamualaikum. Salam. Silakan masuk, Pak. Siap. Pak Budi, mangga di dalam. Mangga. Pak. Silakan duduk. Pak. Siapa? Pak Andre. Iya, Pak Andre. Ini Pak Andre terkait paket yang Bapak yang ke Tanjung Pak ya. Ya. Ini ketebalannya udah maksimal ya. Cuma ini ada beberapa sampel udah bagus. Ini cuma nanti untuk pembayarannya sesuai dengan backup yang ada di Pak Andre sama di lapangan harus sesuai. Kalaupun tidak sesuai, ini ada spek umum tentang pekerjaan konstruksi jalan jembatan tahun 2018 revisi 2, tebalnya minimal 4 cm. Benda uji kepadatan tebal itu kalau lebih dari 1 cm itu 100%. Kalau 1 sampai 2 75%. 2 sampai 3 55% hal pembayarannya. Kalaupun misalkan ada di lapangan kurang dari 3 cm itu harus diperbaiki. Oh, Nah, itu. Terus kepadatan juga harus dilihat dulu gitu kan kepadatannya. Misalkan kalau 98% itu 100%. Pembayarannya. Kalau 97 sampai 98 90%, kalau 96 sampai 97 80%. Kalaupun 96 itu harus diperbaiki dulu. Itu Pak. Gini, Pak. Gimana? yang sampel yang di atas meja ini, Pak. Ya. Ini tuh hamparan lajur kiri Oke. sepanjang 300 meter. Oke, siap. Kebetulan saya lihat di spek bahwa pengambilan sampel itu dalam rentang jarak 100 meter minimal 2 sampel atau 2 benda uji. Betul. Saya ini ada 6 nih. Yap. Jadi itu menerus Pak. Ini Ya. CA 1200. Ini 1100, 1000. Ya, Pak. Jadi hamparan yang hari kemarin Pak. Ya, Hari ya. kemarin. Ya. Saya jadi per 100 saya ambil 2 Pak. Oke. Terus buat pengukuran, kami itu kemarin tapi kalau ada koreksi Ya. di Ya. evaluasi Pak ya. Siap. Kemarin saya tuh mengukur satu sampel ini cuma dua titik atau dua titik pengukuran. Oke. Jadi saya ambil yang dari sampel ini mana yang paling rendah dan paling tinggi. Oke. Saya dibagi jadi bisa tuh jadi rata-rata. Oke. Buat satu titik ini. Betul. Begitu juga Yang lainnya. sama. Nah, kebetulan saya lihat gambar Pak. Di gambaran sana itu ketebalan itu 4,5 Pak. Baik. Dan kemarin juga sebelum kita overlay, kita juga sempat melakukan pengukuran dulu buat RT dari engineering itu. Di situ memang karena kita hamparan satu lapis Pak. Jadi ada yang permukaan existing kan tidak rata nih. Betul. Jadi, ada yang 4, ada yang 4,5. Nah, cuma
Ini sebetulnya Pak, kalau yang misalkan yang dibayar itu berapa nih? Ya. Kalau misalkan saya ngampar 47 nih, gimana? Apa gemburnya atau apanya? Padatnya? Padatnya itu kalau misalkan 4,7 itu harus gemburnya itu 5,8 atau 6. Tapi dengan passingnya 18. Kalau gemburnya kurang daripada 6, pasti itu ketebalannya minim. Tapi kemarin pas saya trial itu passing 16 Pak. Nah, itu 18 itu pecah Pak. Nah, itu materialnya jelek gitu kayaknya. Makanya kan harus dites dulu masalah materialnya, apakah berapa passingnya itu, si agregatnya itu. Ada nggak hasilnya gitu. Nah, itu Ketika trial itu 3, 14, 16, 18 Hmm. dengan berbagai gembur Ya. yang 20%, ada yang 25. Betul. Trial yang efektif yang 20 Pak. tuh. Cuman passing yang efektif itu di angka 16 passing Pak. Oke. Jadi kalau kita ngambil yang 18, ya Materialnya materialnya pecah. pecah. Jadi misalkan kemampuannya maksimal 16, tapi kepadatannya di atas 98 nggak jadi masalah. Saya kenapa ngambil 18 passing? Material zaman sekarang itu beda dengan yang dulu. Kalau dulu hampir jangan 16, 14 juga bisa masuk. Dikarenakan materialnya, dilihat dulu materialnya, dites dulu materialnya, apakah ini kuat 18 atau 16 passing. Gitu. Intinya Dan sama. saya juga kan komunikasi dengan orang Pak, Betul. orang lainnya. Siap. Ya sebelum pengamparan kita juga melakukan tes material Ya. di Labkon Mbak, Ya. di Bandung, Bandung. Labkon Bina Marga. Ya, betul. Ya hasilnya sih ya baik Pak. Siap. Oke. Ya, kalau gitu mah intinya gini lah. Kalau misalkan ketebalan ini udah masuk semua nih di atas 4 sampai 4,5. Cuma saya lihat kepadatan juga. Memang dites lihat secara visual itu bagus. Tidak ada keropos-keroposnya. Mudah-mudahan ini di atas 98. Gitu aja. Makanya nanti ke depannya ini kan baru sampel. Coba tes yang lainnya. Dikhawatirkan ada penurunan, terutama ketebalan sama kepadatannya. Gitu aja Pak Andri. Ya, Ya, siap. saya juga mungkin nanti coring buat banding Pak. Oke. Maksud banding itu kami uji juga beberapa sampel yang mungkin dibawa ke Labkon Nah, itu. banding Siap. apakah yang kami lakukan atau kami kerjakan itu Siap. masuk atau tidak. Oke. Baik ketebalan ataupun Kepadatannya. Nah, siap. Sebentar gitu aja Pak Andri ya. Makasih ya. Ya. Atas informasi masalah ketebalan dan sama kepadatannya. Siap. Makasih ya. Maaf Pak, saya bukan Andre Pak. Andre, oh siap. Sorry. Terima kasih sama-sama. Ya, masuk. Salam. Gimana, Pak? Assalamualaikum Pak. Salam. Pak, perkenalkan saya Hasan dari PLN Pak. Siap. Ini mau mengajukan galian kabel output di Cakrabuana Pak. Oke. Kira-kira itu prosedurnya gimana ya Pak ya? Nah, pertama gini, Pak. Kalau mau ada pemasangan jaringan optik itu minimal harus pendaftaran dulu melalui aplikasi. Nah, kalau sesudah aplikasi itu nunggu seminggu atau 2 minggu baru keluar ininya. Tapi disiapkan juga dulu gambar desainnya seperti apa, terkait kedalamannya minimal itu 1,5. Nah, tapi pemasangannya minimal itu di bahu, jangan di badan jalan. Nah, kalau di badan jalan saya tidak akan kasih izin, kecuali kalau di bahu ataupun di bahu tidak ada, di bawah saluran, tapi kedalaman 1,5. Itu kira-kira izinnya berapa hari Pak keluar? Paling cepat 1 minggu sampai 2 minggu izin keluar. Tapi Bapak juga dari hal ini siapin dulu persiapan desain seperti apa, panjangnya seberapa kilo, terus sebelah kanan atau kiri disurvei dulu seperti itu. Dilampirin sama fotonya gitu ya Pak? Ambil foto, gambarnya sekalian gitu kan. Nanti sambil nunggu izin keluar, boleh asistensi dulu ke saya. Seperti apa desainnya gitu Pak Jadi Hasan. nanti kalau sudah jadi saya kesini lagi gitu Pak? Nah gitu, mudah-mudahan 2 atau 3 hari udah jadi desainnya ke saya lagi. Nanti saya cek dulu seperti apa sih desainnya gitu. Ya, Ya, makasih Pak ya. sama-sama ya. Assalamualaikum Pak. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah masuk pagi, masuk dah. Izin dulu Pak. Mangga. Mas Hasan.
Gimana? Iya, begini Pak, dalam rangka rekrutmen pengadaan tenaga ahli di PT D6 Pak. Sekarang kan lagi progresif Pak berlangsung untuk rekrutmen tersebut. Di sini saya bermaksud mau menitipkan atas nama Tatang Pak. Kebetulan Tatang ini anak dari salah satu pejabat Pak yang ikut proses seleksi. Tapi keberlangsungan beliau di sini kayaknya tanpa harus melewati proses seleksi ini bisa diterima Pak sebagai tenaga ahli jalannya kita Pak. Oh, gitu. Ini Pak Jar ya, dikarenakan kita ada undang-undang yang udah berlaku ya, undang-undang 30 tahun 2000 tahun 99 dan undang-undang 20 tahun 2021. Jangan merugikan ke negara, jangan merugikan sampai tentang penyalahgunaan atau nepotisme. Kalaupun mau masuk ke dinas bina marga itu kalau testing aja gitu kan, maka kalau testing, kalau misalkan pengen langsung masuk itu tadi ada aturannya gitu. Maka Tatang ini selain dia anak pejabat, pinter juga Pak terkait perencanaan jalan jembatannya Pak. saya butuh kepintaran, tapi saya tidak mau ada unsur nepotismenya. Bukan apa-apa kalau misalkan dilaksanakan seperti itu, nanti kita yang kena. Apalagi Pak Kadisnya juga kena lagi gitu kan, kalau ketahuan sama yang lain gitu. Lebih baik bisa dikoordinasikan Pak kita Pak dengan kepala dinas kita juga. tetap Pak Kadis tidak mengizinkan seperti itu. Biarpun dia pintar apapun, tetap aja harus jalur testing aja biar aman ke kitanya gitu. Ya semoga sih harapannya bisa ya Pak. Nanti Mudah-mudahan. kita mengerti Pak. Mudah-mudahan. Apalagi udah Komunikasikan dengan Pak Budi. ya siap. Kalau ada kepintaran udah jelas, pasti pintar mah pasti masuk gitu. Ya. Dari Itu Pak aja. Tatang mungkin seperti itu ya yang disampaikan Pak Budi. Jadi tetap ya Pak harus Siap. melewati Testing. mengikuti testing Ya. proses pengadaan tenaga ahli ini Pak. Dan mudah-mudahan mah yang sesuai diharapkannya Nah, Pak ya, Tatang betul. dapat bergabung dengan hasil penilaian tenaga ahli nanti Pak. Gitu. Ya, itu Baik Pak, siap. mungkin seperti itu saja Siap. dulu ya Pak. Siap. Terima kasih ya Pak. Sama-sama.